Let's have a ball. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja di sini saya akan mempresentasikan tentang pemodelan bentuk gunung menggunakan fungsi dua variabel dalam topografi. Dalam pembelajaran bentuk permukaan wilayah seperti gunung, kita dapat menggunakan fungsi dua variabel untuk menggambarkan hubungan antara posisi dan ketinggian. Contohnya seperti fungsi fxy sama dengan 10 min 2x pangkat 2 min 3y pangkat 2 yang menunjukkan bahwa ketinggian akan menurun seiring perubahan nilai x dan y. Dengan demikian, fungsi ini dapat digunakan untuk memodelkan bentuk permukaan gunung yang memiliki puncak dan lereng yang menurun ke berbagai arah. Alasan saya menggunakan persamaan ini karena peta kontur yang dihasilkan dapat digunakan untuk mempermudah melihat ketinggian suatu permukaan secara visual. Dengan menentukan garis-garis yang memiliki ketinggian sama dari fungsi tersebut, kita dapat mengetahui bentuk lereng gunung, apakah curam atau landai. Selain itu, peta kontur juga bermanfaat dalam pembelajaran matematika dan dalam perencanaan wilayah seperti pembangunan atau jalur pendakian. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan model fungsi dan grafik fungsi. Nah, fungsi yang saya gunakan tadi yaitu fxy sama dengan 10 min 2x pangkat 2 min 3y pangkat 2. Nah, ini gambar grafiknya. Gambar grafik ini berbentuk paraboloida eliptik. Ini adalah permukaan 3 dimensi yang menyerupai parabola yang diputar mengelilingi sumbu partikel. Grafik ini terbuka ke bawah. Hal ini disebabkan oleh koefisien negatif pada suku x kuadrat dan y kuadrat, yaitu min 2 dan min 3. Nah, setelah itu saya akan menjelaskan tentang peta kontur. Nah, peta kontur yang dihasilkan dari persamaan tadi itu seperti ini. Peta kontur fungsi ini itu memberikan representasi visual yang jelas tentang bagaimana ketinggian fungsi berubah terhadap x dan y. Bentuk elips pada peta kontur menunjukkan bahwa perubahan pada x dan y memiliki pengaruh yang berbeda terhadap ketinggian, dan kerapatan garis kontur menunjukkan seberapa curam permukaan fungsi pada berbagai titik. Nah, setelah itu saya akan menjelaskan turunan parsial. Turunan pertama kita turunan parsial terhadap x. Turunan parsial f terhadap x sama dengan turunan parsial dari 10 terhadap x dikurangi turunan parsial dari 2x pangkat 2 terhadap x dikurangi turunan parsial dari 3x pangkat 2 terhadap x, dimana hasilnya itu 0 dikurangi 4x dikurangi 0, hasilnya negatif 4x. Nah, setelah itu kita turunan parsial terhadap y. Turunan parsial f terhadap y sama dengan turunan parsial dari 10 terhadap y dikurangi turunan parsial dari 2x pangkat 2 terhadap y dikurangi turunan parsial dari 3y pangkat 2 terhadap y, mana hasilnya itu 0 dikurangi 0 dikurangi 6y, hasilnya min 6y. Jadi gradiennya itu gradien dari f terhadap x dan y adalah komponen-komponennya adalah turunan parsial dari f terhadap x dan turunan parsial dari f terhadap y, yaitu yang tadi negatif 4x, negatif
6Y. Nah, setelah itu saya akan menjelaskan tentang turunan berarah. Pertama, kita asumsikan X0, Y0 sama dengan 1,1 dan U sama dengan 1,1. Pertama, kita evaluasi gradien pada titik X0, Y0 sama dengan 1,1. Gradien dari F pada titik 1,1 sama dengan negatif 4 kali 1, negatif 6 kali 1. Dan dimana kita dapat negatif 4 itu kan dari gradiennya tadi itu negatif 4x, negatif 6y. Nah, kita tinggal masukin nilai dari x0, y0 tadi yaitu 1,1. Jadinya negatif 4 kali 1, negatif 6 kali 1 yang hasilnya negatif 6, negatif 4, negatif 6. Nah, setelah itu kita normalisasikan vektor U sama dengan 1,1. Norma atau panjang dari vektor U adalah akar kuadrat dari jumlah kuadrat komponen-komponennya. Kan komponen U itu 1,1. Jadi normanya akar dari 1 pangkat 2 ditambah 1 pangkat 2 sama dengan akar 2. Nah, setelah itu kita masukin ke rumus. Kan satuan U itu tadi 1,1 dan hasil dari normanya tadi akar 2. Jadinya 1 per akar 2, 1 per akar 2. Nah, setelah itu kita hitung turunan berarah DUF. Nah, kita tinggal masukin ke rumus. Turunan berarah dari F pada titik 1,1 dalam arah U diperoleh dengan menghitung hasil kali titik antara gradien dari F dan pada titik 1,1 petok satuan U. Kan ini min 4, min 6 ini tadi gradiennya. Nah, hasil dari U-nya itu kita masukin. Kan hasil U-nya 1 per akar 2, 1 per akar 2. Nah, itu tinggal kita kali. Min 4 kali 1 per akar 2 dikurangi 6 kali 1 per akar 2, hasilnya min 4, min 6 per akar 2 sama dengan min 10 per akar 2. Jadinya hasilnya min 5 akar 2. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang titik ekstrim. Pertama, kita cari turunan parsial pertamanya. Kan udah kita cari sebelumnya turunan parsial terhadap x-nya itu hasilnya itu negatif 4x. Turunan parsial terhadap y itu negatif 6y. Nah, setelah itu kita tetapkan turunan parsial pertama menjadi 0 untuk x dan y. Untuk mencari titik kritis, kita tetapkan turunan parsial terhadap x dan y sama dengan 0. Lalu kita selesaikan untuk x dan y, yang dimana hasilnya itu x 0 dan y 0. Jadi titik kritisnya adalah 0,0. Nah, setelah itu kita cari turunan parsial kedua. Turunan parsial kedua dari f terhadap x adalah min 4. Turunan parsial kedua dari f terhadap y adalah min 6. Dan turunan parsial campuran dari f terhadap x dan y adalah 0. Setelah itu kita menentukan bangun matriks Hessian. Matriks Hessian adalah matriks yang berisi turunan parsial kedua dari fungsi f. Nah, kita tinggal masukin ke rumus ini. Kan turunan kedua dari f terhadap x tadi itu min 4. Turunan
F turunan parsial campuran dari F terhadap X dan Y itu adalah 0, dan turunan parsial kedua dari F terhadap Y itu min 6. Nah, setelah itu kita hitung determinan Hasian. Determinan Hasian D dihitung dengan mengalihkan F turunan parsial kedua dari F terhadap X dengan turunan parsial kedua dari F terhadap Y dan menurunkan kuadran dari turunan parsial campuran dari F terhadap X dan Y adalah 0. Kan tadi turunannya kan tadi turunan kedua dari F terhadap X itu kan min 4 dikali dengan min 6 turunan kedua dari Y dan turunan kedua campuran dari X dan Y itu 0. Jadi hasilnya itu 24. Setelah itu kita menentukan jenis titik ekstrimnya. Karena D lebih besar dari 0 dan turunan parsial kedua dari F terhadap X lebih besar dari 0, maka titik 0,0 adalah titik maksimum lokal. Sehingga penghitungan nilai fungsi pada titik maksimum lokal, termasuk maksimum lokal. Nah, setelah itu kan kita hitung nilai fungsi. Nah, kita tinggal masukin ke persamaan tadi titik 0,0-nya. Kita tinggal substitusi aja 10 F 0,0 sama dengan 10 min 2 0 pangkat 2 min 3 0 pangkat 2, yang dimana hasilnya itu 10. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang optimasi dengan kendala. Kendala yang diberikan adalah X, Y sama dengan X plus 1 dan nilai kendala tersebut adalah 1. Ini berarti kita ingin mengoptimalkan fungsi tujuan dengan syarat X plus Y sama dengan 1. Nah, pertama kita cari fungsi Lingre. Fungsi Lingre L adalah fungsi tujuan F X Y dikurang dengan hasil kali antara pengganda Lingre lambda dan selisih antara fungsi kendala Gx, Y dan nilai kendala C. Nah, tinggal kita masukin 10 min 2x kuadrat min 3x kuadrat dikurang tadi sama api lambda dari x plus y min 1. Nah, setelah itu kita turunkan parsial. Mencari turunan parsial dari fungsi Lingre terhadap x, y, dan lambda. Lalu menetapkan sama dengan 0. Hal ini dilakukan supaya kita bisa mencari titik kritis dari fungsi Lingre yang akan menjadi kandidat untuk titik optimal dengan kendala. Nah, setelah itu kita selesaikan sistem persamaan. Lambda sama dengan min 4x dan lambda sama dengan min 6y. Maka min 4x sama dengan min 6y. Jadi y itu sama dengan 2/3x. Kita substitusi ke persamaan ketiga, yaitu x plus y min 1 sama dengan 0. Kita substitusi y tadi, jadinya x plus 2/3x sama dengan 1, dimana hasilnya itu jadinya 5/3x sama dengan 1. Jadi nilai x itu 3/5.
Maka Y sama dengan 2/3 kali 3/5, jadinya itu 2/5. Jadi titik kritisnya itu 3,2/5. Maksudnya kita menentukan evaluasi fungsi tujuan. Nah, di sini kita tinggal masukin nilai titik kritisnya terhadap persamaan fungsi tadi. Jadinya 10 min 2, yaitu kita masukin nilai X-nya itu 3/5, jadinya 3/5 akar 2 dikurangi 3 kali 2/5 akar 2, jadinya 10 min 2 kali 9/25 dikurangi 3 kali 4/25 sama dengan 10 min 30/25 sama dengan 10 min 6/5 sama dengan 50/6/5, jadinya 44/5, dan hasil kendalanya yaitu 8,8. Jadi kesimpulannya, dalam konteks permodelan gunung dengan fungsi f(x, y) sama dengan 10 min 2x pangkat 2 min 3y pangkat 2 dengan titik ekstrim 0,0 dengan nilai maksimum 10 menunjukkan puncak gunung di titik ini. Arah perubahan tercepat tidak terdefinisi karena gradien minimal 0. Air dan material lain akan cenderung bergerak menjauh puncak ke arah yang lebih rendah dengan penerimaan lebih curam di arah sumbu Y. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.